Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pada hari ini akan membaca serta merenungkan firman. Engkau berkenan menolong kami untuk kami paham, kami mengerti, tapi kami juga digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukannya dan menghidupi firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pertolongan-Mu, oh Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dan menyimak baik-baik. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu hidup menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan singkat pada hari ini berjudul Hidup Takut Akan Tuhan. Bagian yang menjadi perhatian kita dalam renungan singkat hari ini diambil dari ayat 17. Saya akan bacakan ulang. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sekitar tahun 1982 ada gempa bumi yang besar dengan 6 skala Richter di malam hari melanda kota Sukabumi. Saat itu kami merasakan goncangan yang besar dan beberapa tembok-tembok rumah kami serta tetangga itu roboh. Serta di jalan raya, kabel listrik banyak yang putus. Kami segera lari keluar rumah dengan sangat gentar, takut, hati berdebar-debar, dan kaki lemas karena terkejut dan harus berlari kencang keluar rumah menghindari bencana kerobohan tembok. Sepanjang malam itu akhirnya saya diliputi rasa takut yang amat sangat, sehingga pikiran sadar saya terus-menerus berputar, tidak berhenti, karena memikirkan bagaimana cara menghindari hal itu. Kedua, mata saya saat itu di malam yang gelap karena lampu mati, menyapu pandangan ke kanan, ke kiri, untuk mencoba mewaspadai jikalau bencana gempa bumi datang kembali. Dan akhirnya, saya tidak bisa tidur sepanjang malam itu hingga pagi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab yang kita baca itu tertulis, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Yang dimaksud adalah hidup takut akan Tuhan. Dengan analogi yang mirip dengan pengalaman mengalami bencana gempa bumi, takutnya akan gempa besar tadi, maka pengertian hidup takut akan Tuhan mengandung pengertian yang berbeda, tapi agak mirip, yaitu satu, adanya kesadaran akan kekudusan, keadilan, kebenaran Tuhan tentang kasih dan pengampunan, sehingga mampu mengenal Dia, memahami sepenuhnya siapa Dia. Takut yang dimaksud ini berlandaskan kesadaran dalam pikiran dan jiwa, serta pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Jadi yang pertama adalah adanya kesadaran. Yang kedua, karena timbul kesadaran,
Maka takut akan Tuhan itu berarti memandang Dia dengan kagum, dengan penuh hormat, serta menghormati Allah dengan kekudusannya, kemuliaannya, dan kuasanya yang besar, serta keagungannya yang maha tinggi. Karena nomor satu, kesadaran dan mampu memandang Tuhan dengan rasa hormat yang besar, maka takut akan Tuhan akhirnya bertindak menaruh iman percaya untuk beroleh selamat dengan datang hanya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah dalam setiap waktu kita memiliki kesadaran senantiasa memandang kepada Dia dengan penuh hormat, dengan penuh kagum, serta sekaligus bertindak menaruh iman percaya dengan datang kepada Tuhan Allah dalam Kristus? Apakah kita lakukan itu setiap waktu? Jika tidak, maka kita perlu berhati-hati, karena berarti jiwa kita sedang perlahan-lahan dibelokkan untuk makin menjauh dari hidup takut akan Allah yang sejati. Tidak ada cara lain dalam menempuh jalan kehidupan dengan beres dan berakhir baik dan benar, selain kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan inilah yang akan mempengaruhi seluruh kesadaran, cara pandang, iman percaya, dan perilaku tindakan di dalam menjalani, mengatasi kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang. Pemahaman ini perlu terus kita pegang, tetapi pertanyaannya adalah untuk dapat memiliki hati yang takut akan Tuhan, bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua membaca dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Yeremia 32 ayat 40, demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Hati yang sungguh-sungguh sejati takut akan Tuhan adalah pemberian anugerah Tuhan. Maka perlu selalu kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon Dia berkenan menaruh hal tersebut ke dalam hati kita, yaitu hati yang takut akan Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Meminta Roh Tuhan yang kudus terus memegang hati kita yang begitu sulit dikendalikan untuk takut akan Tuhan selama-lamanya. Dengan hal ini maka kita akhirnya boleh menaruh pengharapan bahwa kita akan dipegang erat-erat untuk terus berada dekat dengan Dia untuk selama-lamanya. Jika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus akan mengutus Roh Kudus yang Maha Kuat untuk tinggal menyertai kita selama-lamanya dan dapat memimpin hati kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sudahkah Anda percaya kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan. Kami menyadari betapa hati kami begitu sulit untuk dikendalikan agar takut akan Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan, kami dikuatkan untuk boleh memohon kepada Engkau, agar Engkau sendiri berkenan menaruh hati yang takut akan Engkau di dalam hati kami, supaya kami selama-lamanya tidak menjauh daripadamu, oh Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, menaruh hormat dan percaya kepada Engkau yang akan memimpin kami hidup selama-lamanya. Tolong kami hidup dengan takut akan Engkau, oh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.